Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Minggu pagi hari ini masih dari LLB. Terima kasih teman-teman LLB untuk kebaikan hati. Mari kita akan melihat minggu ini mengenai ibadah seorang murid dari Daniel 6. Ayat emas yang akan kita pusatkan perhatian kita pada pagi hari ini adalah ayat 11-nya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, hari ini engkau berbicaralah Bapa kepada jemaatmu, kepada anak-anakmu yang sangat mengasihimu dan sangat engkau kasihi Bapa. Di dalam engkau berbicara Bapa, permuliakanlah dirimu melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu, melalui anak-anak-Mu, melalui apa yang kami pikirkan, melalui apa yang akan kami lakukan kemudian dengan bimbingan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita perhatikan apa yang akan kita dengarkan bersama pada pagi hari ini, yang adalah bagian ketiga dari seri pemuritan dari kitab Daniel. Yang pertama adalah mengenai integritas seorang murid dari Daniel 1. Kita sudah berbicara mengenai ini beberapa minggu yang lalu, yang intinya adalah integritas adalah keberadaan seseorang yang mana kita tentunya berpikir seseorang ini adalah murid Tuhan, pengikut Tuhan, di mana pada saat itu isi hati dari orang yang termaksud, yang mana isi hati itu dipenuhi oleh firman Tuhan, sesuai dengan sikap, tindakan, perbuatan dalam hidup dari si orang termaksud tadi, yang mana itu semua terjadi atas urapan dari Roh Kudus untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian di bagian kedua, kita berbicara mengenai iman seorang murid. Ini dari Daniel 3, yang mana intinya adalah iman adalah karunia Roh Kudus yang datangnya dari Tuhan. Melalui firman Tuhan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang diekspresikan oleh yang bersangkutan. Baik ekspresi dalam bentuk perkataan dan perbuatan, dan yang dihidupi oleh yang bersangkutan di dalam menghidupi itu dengan pengorbanan yang luar biasa. Apapun juga, bahkan kalau pengorbanan itu sampai mati, dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan melihat lebih jauh mengenai ibadah seorang murid. Dari Daniel 6 yang tadi barusan kita baca ayat emasnya. Saya akan langsung masuk ke dalam definisi yang ingin saya sampaikan. Ini berdasarkan perkataan Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 23. Ibadah adalah tindakan manusia mempersembahkan seluruh kehidupannya sebagai pengabdian kepada Tuhan. Dengan manusia itu melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan atas urapan dari Roh Kudus dan bimbingan dari firman Tuhan. Kita lihat dari definisi itu ada 3 elemen yang mengacu ke Yohanes 4 ayat 23, yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Yohanes 4 ayat 23 yang saya maksud adalah yang seperti disampaikan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi ibadah yang seperti itulah yang dimaui oleh Tuhan kita untuk setiap anak-anak Tuhan melakukannya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Hari ini kita belajar dari Daniel 6. Kita akan belajar dari Daniel, di mana kita melihat sendiri apa yang Daniel lakukan
yang dicatat oleh Daniel 6 ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan beribu-ribu tahun kemudian setelah Daniel meninggal. Nah, kita lihat di ayat 4, Daniel menghidupi kehidupan yang dipenuhi oleh roh. Tuhan Yesus tadi berbicara mengenai roh. Lalu di ayat 5, Daniel menghidupi kehidupan yang setia, tidak ada kelalaian, dan tidak ada kesalahan. Di ayat 11 kita melihat bahwa Daniel pergi ke rumahnya, berkiblat ke arah Yerusalem, berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Disambung di ayat 12 kita melihat dari bacaan kita di Daniel 6, Daniel bermohon kepada Allahnya. Nah, saya mau kembali khusus untuk frasa berkiblat ke arah Yerusalem. Ini diambil Daniel sedang mematuhi 2 Tawarikh 6 ayat 38. Di mana di 2 Tawarikh 6 ayat 38 sampai 39 adalah bagian daripada doa Raja Salomo, anaknya Raja Daud. Jadi berdoalah Raja Salomon pada waktu itu saat sedang mentadbiskan bait Allah. Nah, kita lihat ayat 38. Dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dari surga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka. Nah, saya membaca ayat-ayat ini untuk mengacu ke yang tadi mengenai Daniel berkiblat ke arah Yerusalem yang akan kita lihat lebih lanjut saat kita masuk lebih dalam lagi mengenai Daniel 6 ini. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi pada Daniel di Daniel 6. Pada waktu itu firman Tuhan mengatakan Daniel diangkat oleh Raja Darius yang adalah raja yang sangat berkuasa. Pada saat itu dia adalah Raja Media, kerajaan Media. Daniel diangkat menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi, yang mana 3 pejabat tinggi ini membawai 120 wakil-wakil raja. Daniel salah satu dari 3 pejabat tinggi itu. Nah, karena Daniel memiliki kualitas yang istimewa menurut Raja Darius, maka Raja Darius berencana untuk mengangkat Daniel lebih tinggi dari 2 pejabat tinggi yang lain. Itu menyebabkan pejabat-pejabat tinggi yang ada di situ, termasuk wakil-wakil raja yang sudah ditetapkan oleh Raja Darius, tidak suka pada Daniel. Menurut ahli Alkitab, ada beberapa kemungkinan mengapa mereka tidak suka. Pertama adalah karena Daniel bukan orang Persia, Daniel bukan orang Media. Daniel adalah orang Yahudi. Ada kemungkinan lain, Daniel lah yang jelas-jelasan paling disukai oleh Raja Darius. Jadi kalau Daniel diangkat lebih tinggi, maka yang lain-lainnya di bawah Daniel, ada kemungkinan yang lain-lainnya itu akan terancam. Karena Daniel lebih berkuasa dari mereka. Itulah sebabnya si pemimpin-pemimpin yang lain dan wakil-wakil raja yang ada di situ bermufakat mereka untuk menjatuhkan Daniel. Mempergunakan kekuasaan raja. Mereka meminta raja untuk membuat semacam surat perintah lengkap dengan larangan yang ada di dalamnya. Kalau kita melihat isi dari surat perintah dan larangan itu, sebetulnya tujuan orang-orang jahat tadi bukan mau menjatuhkan Daniel. Mereka mau membunuh Daniel. Itu sebetulnya tujuannya. Karena larangan itu datang bersama dengan hukuman, yang mana hukumannya adalah orang yang melanggar dimasukkan ke dalam gua singa, di mana singa-singa itu lapar dan siap membunuh orang. Artinya dihukum mati. Lalu kita tahu sendiri apa yang terjadi di pasal 6 selanjutnya. Daniel dengan segala macam intrik ancaman yang dia alami tetap beribadah dan berdoa kepada Tuhannya. Ini ada di ayat 11. Kita melihat selanjutnya para pejabat tinggi dan para wakil raja itu memaksa raja dengan
akal mereka, strategi mereka untuk mematuhi surat perintah dan larangan yang dibuat sendiri oleh raja. Padahal sebetulnya raja itu sayang dan hormat pada Daniel. Tapi si raja dalam posisi terdesak. Dia tidak bisa melanggar aturan yang dibuat sendiri karena sudah didukung oleh hukum Media dan hukum Persia. Jadi terpaksalah raja melakukan itu meskipun dengan bersedih hati. Dimasukkanlah Daniel ke dalam gua singa yang lapar dan siap membunuh orang itu. Namun kita lihat Tuhan melindungi dan menyelamatkan Daniel dari hukuman mati. Yang mana itu ada di ayat 22 sampai 24. Nah, kira-kira seperti itulah apa yang terjadi terhadap Daniel di Daniel 6 itu. Sekarang mari kita lihat, kita akan masuk khusus mengenai ibadah. Ada dua macam ibadah yang ditunjukkan melalui Daniel 6 ini. Yang pertama dulu kita akan bicarakan adalah ibadah yang salah. Ibadah yang salah itu yang seperti kita lihat di ayat 16, di mana ibadah itu dilandasi sesuai dengan undang-undang orang-orang Media dan orang-orang Persia pada saat itu. Artinya ibadah itu tidak dilandasi, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal kedua adalah ibadah yang salah adalah ibadah yang ditujukan kepada Raja Darius. Ini ada di ayat 8 dan ayat 13. Jadi ibadah ini bukan ditujukan kepada Tuhan. Itulah dua hal yang menyebabkan ibadah itu salah yang ada di dalam Daniel 6. Nah, sekarang kita lihat apa ibadah yang benar itu seperti apa. Pertama, ibadah yang benar adalah ibadah yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah di atas segala yang dibuat oleh manusia, termasuk undang-undang Media dan Persia tadi, harus menjadi landasan dari suatu ibadah. Baru ibadah itu benar. Yang kedua, yang sama pentingnya adalah ibadah yang benar harus berdoa, memuji, berlutut, menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang memiliki kuasa tanpa batas. Jauh lebih hebat dari Raja Darius, jauh lebih hebat dari manusia manapun. Dua hal itu tadilah yang membuat ibadah itu menjadi benar seperti yang kita lihat di Daniel 6. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan melihat apa yang terjadi pada mereka-mereka yang terlibat di dalam ibadah yang salah. Di Daniel 6 di situ ditunjukkan di ayat 25. Yang bersangkutan, mereka yang terlibat di dalam ibadah-ibadah yang salah, termasuk para pemimpin tinggi tadi, wakil-wakil raja tadi, yang bersangkutan dilemparkan ke dalam gua singa. Kelihatannya Raja Darius yang melemparkan, tapi Tuhan yang sedang menghukum mereka karena mereka melakukan ibadah yang salah. Yang kedua adalah bukan hanya yang bersangkutan saja yang melakukan ibadah yang salah, yang dihukum mati oleh Tuhan melalui Raja Darius dengan dilempar ke dalam gua singa. Seperti yang di ayat 25. Ayat 25 juga menunjukkan anak-anak dan istri-istri dari yang bersangkutan, orang-orang yang dikasih dari yang bersangkutan juga dilempar ke dalam gua singa, dihukum mati. Orang-orang yang dikasih oleh mereka yang melakukan ibadah yang salah juga dihukum mati. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi atas mereka yang melakukan ibadah yang benar sesuai dengan yang kita lihat di Daniel 6. Di ayat 22 sampai 24 kita melihat contohnya Daniel, seseorang yang melakukan ibadah yang benar. Dia dilindungi dan diselamatkan Tuhan. Kemudian di ayat 26 sampai 28, orang yang melakukan ibadah yang benar, Daniel, dipakai Tuhan untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Yang dalam hal ini yang dipakai secara langsung adalah Raja Darius. Dengan dia mengeluarkan peraturan-peraturan yang kemudian mengajak seluruh bangsa di dunia untuk menyembah Tuhan. Tapi sebetulnya awalnya adalah karena Daniel melakukan ibadahnya dengan benar. Di ayat ke-29, Daniel kemudian mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan dengan dia mendapat kedudukan tinggi di dalam kerajaan Raja Darius tadi, kerajaan Media tadi. Sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi.
ibadah dari Daniel. Kita sudah berbicara bahwa Daniel melakukan seperti yang di ayat 4, menghidupi kehidupan yang dipenuhi oleh roh. Yang mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu adalah syarat untuk beribadah yang benar kepada Tuhan. Saya lanjutkan secara cepat ini. Setia, tidak ada kelalaian dan tidak ada kesalahan seperti yang di ayat 5. Pergi ke rumah, berkiblat ke arah Yerusalem, berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang di ayat 11. Kemudian bermohon kepada Allahnya seperti yang di ayat ke-12. Kita akan membandingkannya dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang tadi sudah kita dengar bersama dari Yohanes 4:23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa mengendapi penyembah-penyembah demikian. 3 elemen yang akan saya ulang kembali. Menyembah Bapa, menyembah dalam roh, menyembah dalam kebenaran. Itu adalah elemen-elemen yang harus ada di dalam ibadah yang benar. Kita bandingkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu dengan apa yang ada di Daniel 6 yang Daniel alami. Menghidupi kehidupan yang dipenuhi oleh roh di ayat 4 itu jelas-jelas menunjukkan bahwa Daniel ada Roh Kudus Tuhan di dalam Daniel. Bukan hanya itu kita lihat dari Daniel 6 yang barusan kita baca. Bahkan Raja Belshazzar sekalipun. Dan juga istri raja memperkuat di Daniel 5 ayat 11 dan ayat 14. Bahwa Daniel memiliki Roh Kudus. Meskipun karena mereka tidak kenal Tuhan, mereka mengira itu adalah Roh Kudus dari dewa-dewa. Kita yang mengenal Tuhan, Daniel yang mengenal Tuhan tahu bahwa Roh Kudus itu datangnya dari Tuhan. Dan itu terjadi karena Daniel beriman kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan ada di dalam Daniel. Dan Daniel takut dan taat kepada Tuhan. Itu adalah orang yang berada di dalam Roh Kudus. Yang Roh Kudus ada di dalam orang itu. Dan lalu setia, tidak ada kelalaian dan tidak ada kesalahan. Di sini kita lihat bahwa semua itu tadi, yaitu sikap, kelakuan dari Daniel di dalam menghidupi kehidupannya adalah dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak melihat secara langsung dari ayat 5, tapi itu tersirat dari konteks daripada kitab Daniel dan Daniel 6. Selanjutnya kita lihat di ayat 11 dan 12 mengenai berkiblat ke arah Yerusalem. Poinnya bukan Yerusalemnya. Poinnya bukan jendelanya menghadap kemana. Poinnya adalah bahwa berkiblat ke arah Yerusalem yang ada di 2 Tawarikh 6 ayat 38 dan di beberapa tempat lagi di Perjanjian Lama. Itu adalah firman Tuhan. Dan itulah poinnya. Daniel mengikuti firman Tuhan. Dan itulah yang dibilang Tuhan Yesus. Beribadah yang benar adalah beribadah dalam kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Beribadah yang benar adalah melakukan firman Tuhan. Dan takut dan taat kepada Tuhan di dalam melakukan firman Tuhan itu. Dan di ayat yang ke-11 dan 12 kita melihat bagaimana Daniel memuji Allahnya. Bagaimana Daniel bermohon kepada Allahnya. Itulah yang dibilang oleh Tuhan Yesus, menyembah Bapa, memuji Tuhan kepada Tuhan. Dan itulah poin mengenai ibadah yang benar. Dan apa yang terjadi yang Tuhan lakukan terhadap anak-anaknya termasuk Daniel yang melakukan ibadah yang benar itu. Mari kita lihat ayat 22 sampai 24 tadi sudah kita bicarakan juga. Daniel dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 26 sampai 28 kita melihat Daniel dipakai Tuhan untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan melalui Raja Darius yang mengeluarkan perintah bagi seluruh bangsa di dunia untuk menyembah Tuhannya Daniel. Dan lalu di ayat 29 Daniel mendapat berkat dari Tuhan yaitu kedudukan tinggi dari Raja Darius. Itu yang dilakukan oleh Tuhan terhadap anak-anaknya yang melakukan ibadah dengan benar. Nah sekarang kita mau berdiam dulu sebentar. Kita renungkan apa yang Tuhan barusan sampaikan melalui Daniel 6 tadi. Sambil merenungkan kita renungkan juga keadaan kita sekarang. Itulah yang akan kita lakukan di dalam penerapan daripada Daniel 6 ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam penerapan ini,
saya mau bertanya dulu untuk mengawalinya. Sudahkah kita semua sebagai anak-anak Tuhan beribadah dengan benar seperti yang dilakukan Daniel, yang kita lihat di Daniel 6, seperti yang Tuhan Yesus maui, yang sedang kita bicarakan ini? Apakah kita di dalam beribadah itu kita melakukannya sesuai dengan undang-undang lain yang tidak ada di dalam Alkitab? Apakah kita beribadah itu dengan undang-undang kita sendiri misalkan? Seenak kita sendiri, contohnya ke gereja hanya kalau kita merasa itu perlu, menurut saya perlu. Kita pergi untuk beribadah online, mendengarkan dan duduk hanya karena saya pikir dengan begitu saya dapat hiburan. Seenaknya sendiri, bukan? Berdasarkan hukum kita sendiri, bukan? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pikirkan hal seperti itu. Saya cuma kasih beberapa contoh, tapi masih banyak lagi mengenai beribadah dengan aturan main kita sendiri, seenak kita sendiri. Lalu, apakah kita di dalam beribadah hari-hari ini menyampaikan permohonan kita, doa kita, sembah dan sujud kita kepada berhala-berhala dunia? Seperti contohnya harta, kedudukan, kehormatan. Apakah itu kita menyampaikan permohonan kita terhadap orang-orang dunia yang kita anggap sanggup untuk memenuhi kemauan kita? Atau kita menyampaikan semua itu beribadah kepada Tuhan? Mari kita tanyakan itu dengan jujur, dengan mendalam kepada diri kita. Penerapan pertama. Yang benar adalah beribadahlah sesuai dengan firman Tuhan. Beribadahlah hanya kepada Tuhan. Kita lihat penerapan selanjutnya. Saya akan ambil dari ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini ayat emas kita tadi. Pertama yang saya mau kita lihat dari ayat emas kita untuk penerapan adalah ke arah Yerusalem. Yang mana kita tahu itu adalah poinnya berdasarkan firman Tuhan. Karena itulah yang dikatakan oleh 2 Tawarikh 6 tadi, firman Tuhan tadi. Jadi apakah kita sudah beribadah seperti yang dibilang oleh firman Tuhan? Apa maksudnya Pak Pendeta? Beribadah seperti atau berdasarkan firman Tuhan. Contoh, Roma 12 ayat 1. Ini saya mau ambil langsung ayat yang akan kita bicarakan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu salah satu contoh di mana firman Tuhan menunjukkan kepada kita, begini loh seharusnya beribadah. Kita lihat apa yang dilakukan Daniel. Kesetiaan, ketidaklalaian, ketidakkesalahan tadi, yaitu dia melakukan kehidupannya dengan benar. Itu adalah dia mengikuti, meskipun belum ada waktu itu, apa yang disampaikan firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 tadi. Dia persembahkan dirinya. Apa yang dia lakukan, yang terbaik dalam hidupnya, dari pemikiran, dari tingkah lakunya, untuk kemuliaan Tuhan. Itu ibadah seperti itu. Dan seperti itu juga yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita hari ini. Penerapan kedua adalah beribadahlah berdasarkan Alkitab. Selanjutnya kita akan melihat frasa kedua dari ayat 11 ini sebagai penerapan kita selanjutnya, yaitu 3 kali sehari. Pak Pendeta kok 3 kali sehari ya? Apa ini maksudnya? Di sini datangnya 3 kali sehari. Ahli-ahli Alkitab mempelajari ayat 11 ini dan mereka dari materi-materi yang ada, dari buku-buku kuno dan segala macam menemukan bahwa di orang-orang zaman itu mereka melakukannya 3 kali sehari. Melakukannya apa Pak Pendeta? Beribadah secara pribadi maupun secara keluarga 3 kali sehari. Itu dimulai sejak zaman Abraham yang memulai ibadah pada pagi hari, yaitu jam 6, di mana di bangsa itu jam 6 adalah jam pertama. Lalu kemudian Ishak melakukan yang ibadah siangnya, dilakukan jam 9.
Dan itu untuk orang Yahudi adalah jam ketiga. Lalu Yakub melakukan yang sore hari jam 3, yang mana untuk orang Yahudi adalah jam ke-9. Jadi itulah yang dilakukan oleh Daniel di Daniel 6. Pak Pendeta, apakah kita harus mengikuti yang seperti itu? Saya balik pertanyaan itu. Apakah kita mau diberkati Tuhan seperti Daniel diberkati Tuhan? Nggak usah cari yang lain-lain, ikuti aja resepnya. Dia udah bikin seperti ini 3 kali sehari dan dia diberkati Tuhan. Jadi lakukanlah ibadah pribadi, ibadah keluarga dalam bentuk altar keluarga, altar ibadah. Yang ini termasuk berlutut, berdoa, dan menyembah dalam bentuk pujian. Jadi bukan hanya sekedar berdoa. Lakukanlah seperti Daniel 3 kali sehari. Yang terakhir adalah saya mau kita melihat frasa biasa dilakukannya dari ayat 11 ini. Nah, kata biasa dilakukannya ini artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, setiap hari Daniel melakukannya. Setiap minggu Daniel melakukannya. Setiap bulan Daniel melakukannya. Setiap tahun Daniel melakukannya. Bahkan kita melihat dari konteks Alkitab, bukan hanya setiap hari, minggu, bulan, tahun, tapi dia melakukannya sejak dia masih kecil. Pada saat dia berada bersama-sama keluarganya di kerajaan selatan waktu itu. Kerajaan Yehuda, dia sudah melakukannya. Jadi penerapan yang terakhir adalah lakukanlah ibadah pribadi dan keluarga setiap hari dengan konsisten, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Daniel yang barusan kita baca. Saya akan tutup apa yang kita sedang bicarakan ini mengenai ibadah seorang murid dengan melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap murid-muridnya yang melakukan ibadah dengan benar, yaitu ibadah sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau. Pertama adalah seperti kita lihat di Daniel 6. Tuhan akan selalu melindungi dan menyelamatkan anak-anaknya yang melakukan ibadah dengan benar. Tuhan akan selalu memakai anak-anaknya yang beribadah dengan benar untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah cara memakai yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan memberkati anak-anaknya yang beribadah secara benar dengan luar biasa. Ketiga hal yang kita lihat di Daniel 6 yang dialami oleh Daniel atas apa yang Tuhan berkatkan, berikan kepada Daniel. Dan semua itu Bapak Ibu Saudara-saudari dilakukan oleh Tuhan. Kita menikmatinya karena Tuhan melakukannya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang beribadah dengan benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, bukan hanya Tuhan dipermuliakan, gereja Tuhan dipermuliakan, keluarga Tuhan, yaitu keluarga kita semua, masing-masing dipermuliakan, dan kita sendiri diberkati oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Oh Bapa, sungguh-sungguh kami tidak mengerti Bapa. Bagaimana Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Bahkan kami sendiri melihat sampai anakmu mati di kayu salib pun Engkau berikan kasih itu kepada kami. Semua untuk rencanamu atas kami semua. Dan kami tahu Bapak rencanamu adalah sungguh luar biasa Bapak. Itulah Bapak sebabnya kami sekarang makin menyadari. Kenapa Engkau terus-menerus memberkati kami dengan peralatan-peralatan yang kami perlukan secara rohani maupun jasmani. Supaya kami bisa menjadi bagian dari rencanamu. Termasuk Bapak bagaimana kami bisa menghidupi iman kami seperti yang Engkau mau. Bagaimana kami bisa menghidupi kehidupan yang berintegritas sebagaimana yang Engkau mau. Terima kasih juga Bapak Engkau izinkan kami untuk mengetahui bahwa Engkau mau memberkati semua. Yaitu dengan kami mengikuti apa yang Engkau maui melalui firman-Mu. Memohon Roh Kudus untuk membuat itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dengan kami melakukan dan mengikutinya. Dan dengan membuat hati kami mempersembahkan semua itu untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah berdoa dan diberkati. Kita semua katakan haleluya,
Haleluya. Haleluya. Amin.